Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar? Kembali lagi kita ya, belajar bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baiklah, kita akan pelajari bersama-sama apa itu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Untuk memperjelas pembahasan kita tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi, kita lihat contoh teks eksposisi pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 60-61. Teks tersebut berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Teks tersebut memiliki kaidah kebahasaan antara lain: 1. Kata-kata teknis atau peristilahan. 2. Kata-kata argumentasi dan kronologis waktu. 3. Kata-kata kerja mental. 4. Kata-kata perujukan. Dan 5. Kata-kata persuasif. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Kata-kata teknis atau peristilahan merupakan sebuah kata-kata yang merujuk pada suatu bidang tertentu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sesuai dengan judul teks Nasib Hutan Kita Semakin Suram, maka topiknya adalah tentang kehutanan dan yang muncul kata-kata teknis atau peristilahannya antara lain penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Yang kedua, menggunakan kata-kata argumentasi atau kausalitas. Kata-kata itu ditandai dengan jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Selain itu, dapat pula menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau menyatakan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau tindakan. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, mendengar, menduga, berasumsi, menyimpulkan. Kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan biasanya ditandai dengan kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat seseorang. Berikutnya, kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selanjutnya, denotatif dan konotatif. Sebuah teks eksposisi juga sering menggunakan kata-kata denotatif atau denotasi, yang artinya adalah kata-kata yang sebenarnya atau kata-kata yang memiliki makna yang sesungguhnya. Kata-kata dalam denotatif biasanya belum mengalami perubahan dan penambahan. Contoh kata denotatif dalam kalimat: Andini menyiram bunga pada sore hari. Makna bunga pada kalimat tersebut adalah tumbuhan atau tanaman hias. Sedangkan konotatif adalah kata-kata yang tidak sebenarnya atau sudah mengalami penambahan makna atau pergeseran makna. Contoh konotatif dalam kalimat: Kakak Andini ke bank untuk mengecek bunga banknya. Di sini kata bunga banknya bukan berarti banknya itu ada bunga tumbuhannya, tetapi di situ bunga bank berarti adalah keuntungan dari tabungannya. Baik, cukup sekian pembahasan kaidah kebahasaan teks eksposisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.